Di laundry yang saya anggap remeh, yang saya anggap apa sih laundry ini, nggak keren banget. Bahkan orang tua saya aja kalau ditanyain teman-temannya di mana, ya itu laundry itu, nah saya kan kayak nggak. Iya. Tapi sekarang kan apa titik baliknya akhirnya Apik Laundry itu bisa, wah ini ya gitu, ternyata sebesar ini ya gitu di sini. Saya pernah di 2017 itu 2 bulan saya tutup 8 titik. Pas berjalannya bisnis itu mulai, yang jadi permasalahan adalah Hai, kembali lagi di Cikal Bakal Podcast bersama saya Febriara Ardi Putra, dan sekarang kita lagi ada di salah satu tempat apa ya disebutnya ini ya, kantor atau supermarket atau apa ini, kayak tempat laundry bukan, ada mesin cuci tapi ini display semua ya. Siap, display. Ada Mas Apik Primadia. Halo Mas Apik. Yes. Akhirnya kita ketemu ya, gitu ya. Sibuk banget nih Mas Apik nih, keliling-keliling Indonesia ya. Benar. Jadi Mas Apik ini adalah salah satu founder dari Apik Laundry. Yes. Terus juga ada Resik juga ya. Resik Supermarket Laundry. Supermarket Laundry, sama ada Apik Management. Apik Management. Yes. Oke, kita kenalan dulu. Siap. Mas Apik ini tuh bukan asli Jakarta ya? Bukan. Asli Nganjuk. Iya. Asli Nganjuk, Jawa Jakarta Timur. tahun? Saya ke Jakarta lulus STM Telkom Malang 2001. 2001. Jadi ijazah belum keluar dari STM, saya udah dipanggil Indosat. Loh, kok bisa? Iya. Jadi ada tes untuk lulusan-lulusan STM Telkom di Malang itu, kalau nggak Indosat, Telkom, Telkomsel, Excel. Oh, enak ya. Dulu udah di ada tesnya plotin gitu ya. Tesnya, oh, tapi ada tesnya. Oke. Puji Tuhan, kami langsung dipanggil oleh Indosat ke Jakarta. Ke Jakarta. Itu Wong Deso. Itu apa? Magang atau? Awalnya masih magang, terus habis itu setelah magang 3 bulan kalau nggak salah, itu jadi pegawai. Jadi pegawai? Kontrak dulu, terus berapa tahun kemudian kayak tetap. Loh, berarti belum kuliah dong? Belum kuliah. Kuliahnya ya itu, ide laundry gara-gara kuliah malam. Oh gitu. Nah, ceritanya gitu. Jadi saya lulus STM langsung jadi dapat kerjaan. Ya udah punya duit ngapain sih kuliah gitu loh. Dulu kan gitu. Iya benar sih ya. Karena orang tua, bapak ibu itu ya kuliah tole gitu. Ya udah akhirnya kita di 2003 kalau nggak salah kuliah. Kita ngambil kuliah malam karena kan pagi kerja. Iya. Terus ya sore kita kampus. I see. Kerja di Indosat 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ya. 2013 ya kita resign. Saya resign. 2013. Saya resign. Nah, berarti waktu itu belum ada belum kuliah apa segala macam, tapi sudah bekerja. Benar. Terus kenapa tiba-tiba pengen punya usaha laundry waktu itu? Nggak kepikiran sebenarnya. Nggak ada kepikiran, cuman ide temen aja sih. Singkat cerita pokoknya kasih ide, kenapa sih kamu nggak buka laundry aja? Karena di sepanjang Kebagusan ini nggak ada laundry kiloan dulu. Dulu waktu itu tinggal di Kebagusan juga? Kebagusan juga. Kita kontraknya di sini. Kontrak okay. Sama berapa orang, 6 orang. Oh, barengan loh? Ya. Berapa tuh kontrakan dulu, Mas? Dulu lupa saya, udah lama sekali. Lama. Tapi lumayan lah. Kita berenam, kontrakan 2 lantai ya kayak kos-kosan gitu lah. Kayak kos-kosan ya. Terus sebelum dalam satu kontrakan itu ya nyucinya ke laundry. Laundrynya nggak ada di sini, di Depok semua karena satu kampus. Oh gitu. Dulu nggak ada nih di sini ya. Dari situ dapat ide. Dapat ide bahwa oke, kayaknya perlu bikin laundry deh. Sesimpel itu sebenarnya. Gitu ya. Sesimpel itu. Problem diri sendiri, terus solusinya kayak karena saya malas nyuci juga ya. Iya benar. Nah, tapi kita lihat bahwa kok kayaknya yang penting punya mesin cuci, punya mesin pengering, kayaknya bisa jalan deh ini bisnis. Oke. Itu sih. Akhirnya kita coba eksekusi, kita hitung-hitung, kayaknya masukin dan sebagainya. Ya sudah, langsung saya coba buka. Tapi memang pas buka pun pemikiran yang paling susah untuk mengeksekusi adalah penentuan harga. Kita nggak tahu. Terus cari karyawan itu gimana, penggajiannya seperti apa. Nah itu yang kemarin sempat pas awal-awal buka itu sempat agak ribet di sana. Kalau untuk masalah mesin, terus setrika, itu kan biasanya kan lebih ke arah pendanaan ya. Apakah pakai dana sendiri atau pakai dana dari bank atau yang lain. Nah waktu itu pakai. Saya dikasih tahu temen yang berikutnya bahwa saya akhirnya kan karena saya mau pengen bisnis kan, akhirnya saya ikut kelas-kelas wirausaha. Oh oke. Di kelas wirausaha itu ada satu kata-kata sakti.
Kalau pengen bisnis pakai duit bank katanya. 20 juta akhirnya pinjam dari bank. Yes. Terus beli pertama kali satu mesin cuci, Satu mesin pengering. Yes, langsung saya kepikiran harus ada mesin pengering karena tempatnya cukup kecil ya, 3x6 kalau nggak 3x7, kecil sekali. Laundry pertama kali ada di Kebagusan ya dari kita, laundry kiloan ya. Namanya Apik langsung. Apik langsung. Iya, saya bingung juga namanya apa. Sudah nama saya terus saya plesetin aja Apik Kue gitu. Iya. Apik Kue laundry. Ya. Yang ada kue-kuenya lah. Benar. Terus akhirnya jalan tuh gimana tuh awal-awalnya si Apik Laundry? Jadi sempet saya sebelum buka laundry itu, sebelum buka usaha itu, sempat kepikiran ini kalau nggak jalan gimana? Kalau rugi gimana? Kalau bangkrut gimana? Wah malu deh. Gengsi-gengsinya pasti muncul dan sebagainya. Nah ya itulah yang membuat saya semangat terus biar saya nggak malu di depan teman-teman aja sih. Gitu loh. Nah, terus akhirnya pas berjalannya bisnis itu mulai, yang jadi permasalahan adalah pegawai udah dapat, itu udah luar biasa banget. Ya itu kita bersyukur banget pegawai sudah ada. Tapi ternyata kita nggak pernah menghitung kapasitas produksi. Cari mesin pun juga kita nggak tahu. Yang penting di toko elektronik mesin buat laundry yang mana? Ya ini ya udah. Secara budget masuk ya sudah eksekusi. Ya akhirnya seperti itu yang kita lakukan. Terus waktu awal-awal itu tadi kan satu karyawan berarti ya? Ya, satu karyawan. Cuman satu karyawan. Itu modal 20 juta awalnya. Itu profitnya berapa tuh? Kalau boleh tahu. Intinya, bulan kedua saya udah bisa beli mesin sendiri tanpa pakai uang saya sendiri. Iya? Ya. Bulan kedua? Bulan kedua saya udah nambah mesin. Iya, anggap aja satu mesin cuci, satu mesin pengering. Saat itu satu mesin cuci itu di angka 5 jutaan. Anggap aja seperti itu. Oh, oke. Saya udah bisa beli mesin itu, mesin cuci dan mesin pengering di bulan kedua tanpa mengeluarkan dana dari pribadi. Berarti minimal 10 juta saya udah dapat profit ya. Oke, akhirnya dari 2 bulan akhirnya profit bisa beli mesin cuci lagi dan segala macam gitu ya. Terus apa titik baliknya akhirnya Apik Laundry itu bisa ini ya gitu, ternyata sebesar ini ya gitu di sini. Saya kan bukanya kan di bulan Juli ya, Juli 2008. Kalau nggak salah Agustus itu lebarannya. Jadi 3 bulan kemudian kita lebaran. Nah, kita sempat overload di situ. Oke. Overload dan di sisi yang lain kita diliput media. Loh? Ya, jadi karena saya pakai Blogspot. Jadi karena saya orang internet service provider kan. Benar. Jadi saya pakai website gratisan, pakai Blogspot atau WordPress. Ternyata ada media datang, SCTV atau Indosiar kalau nggak salah. TV nasional lagi waktu itu. Iya. Oke. Terus ada ngeliput tentang laundry kiloan di masa musim lebaran. Panen gimana nih panennya? Oh alah. Dan ternyata benar panen ya? Panen, memang panen. Jadi momentumnya memang Apik Laundry mulai marketnya shifting yang kelasnya kelas C misalnya. Sekarang udah mulai jalan ke kelas B. Terus berikutnya sekarang udah ke B plus dan kelas A. Jadi market menengah ke bawah, market menengah, terus menengah ke atas udah mulai kita coba klasifikasikan di sana. Nah itu mulai berubah pelan-pelan. Jadi Apik Laundry dulu yang harga 6.000 per kilo. Sedangkan sekarang di 2022 kemarin atau 2021 aja kita udah 17.000 per kilo. 17.000 Marketnya sudah shifting, berubah banget. Sudah berubah. Nah, tapi menarik tadi masalah Blogspot. Kita bahas tuh masalah, itu kan sebenarnya digital marketing. Ya. Mas Apik ini bisa bikin Blogspot karena backgroundnya IT ya? Benar. IT apa Mas? Spesifiknya apa? Saya dulu di STM Telkom itu jurusan saya elektronik informatika. Elektronik informatika. Jadi udah ada informatika di tahun 2000-an lah, berarti kan 2001-2000-an. Nah, terus saya di sekolah di kampus sistem informasi. Sistem informasi. Nah, di kantor saya itu juga ngurusin saya kan terakhir kan sebagai tim engineering kan. Jadi Jadi planning and engineering. Jadi saya ngeplan berapa konsep produk yang ada di Indosat M2 yang akan diluncurkan mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi. Jadi nanti kita review dulu, kita riset dulu di situ dan sebagainya. Sorry dulu produknya itu apa? Router atau apa sih? Kalau di Indosat M2 lebih banyak ke jasa internet. Jadi pemasangan internet fiber optik. Pemasangannya. Ya, sebelum fiber optik dulu pakai radio. Jadi wireless radio itu. Betul.
ada yang pakai dial up, yang pakai line telepon, Telkom, nah kayak gitu-gitulah dulu seperti itu. Jadi emang lebih ke internet service provider. Jadi kita memprovide untuk internet di kantor. Tapi ngeplannya tuh ya? Ya, saya ngeplan. Saya pernah juga jadi tim instalasi, pernah. Oh, pernah juga. Bareng vendor yang naik tower itu pernah. Oh. Pernah, customer service internet pernah. Semua Apik sama Mas Apik juga ya, Mas? Tidak. Iyalah. Tidak. Saya udah nggak tahu malah. IP address juga nggak tahu sekarang. Oh, bener ya? Tahu DNS juga gimana. Settingnya udah lupa semua. Udah. I see. Dulu Cisco saya ngurusin Cisco router. Ya, ngurusin Cisco. Cisco router. Jadi servernya ya perbankan saya dulu kan suruh. I see. Nah terus akhirnya di situ ya karena udah tahu ya internet apalah segala macam. Pada saat itu habitnya juga orang udah mulai ya. Kan sosial media awal-awal. Intinya masih banyak yang belum sih, belum tahu lah. Belum tahu. Seperti itu. Kan nggak kayak sekarang ada Google, kayaknya dulu juga belum ada Google review juga nggak ada. Betul. Tapi Blogspot itu dulu juga jarang, mungkin nggak ada kali ya? Ya ada sih, ada. Ada juga ya? Sudah mulai banyak yang pakai Blogspot sama WordPress. Sih. Terus akhirnya nulis sendiri? Ya nulis sendiri. Saya cuma main di keyword aja sih. Main di keyword aja. Kira-kira kalau orang nyari laundry itu apa sih keywordnya? Tuh, penting tuh SEO tuh. Oke, berarti ya digital marketing lumayan penting juga sebenarnya ya buat usaha awal-awal. Sekarang pun lebih penting lagi. Sekarang apalagi? Ya, dan sekarang social proof-nya orang adalah Google review. Google review ya. Jadi traffic itu orang lihat bukan hanya orang datang, tapi seberapa banyak review di Google. Betul. Nah, yang tadi juga menarik adalah aku sempat ngobrol juga sama Mas Apik sebelum ini gitu. Kalau awal kemarin bikin Apik Laundry itu ngepromoinnya pakai Blogspot, sekarang Mas Apik udah aktif di YouTube ya? Yes. Sampai akhirnya orang Papua sampai Timor Leste juga tahu Mas Apik ya? Benar. Itu awal mulanya gimana tuh? Agustus 2020 di mana saya nggak bisa sharing session dengan teman-teman di daerah-daerah. Karena saya dulu kan ketua umum asosiasi laundry ya. Jadi saya setiap Sabtu Minggu saya biasanya udah diundang jadi pembicara. Sharing dan sebagainya. Karena masa pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Ya sudah, kepikiranlah salah satu ide untuk bikin YouTube sejak 2017 atau 2018. Yang belum tereksekusi. Ya sudah, karena nganggur nggak kemana-mana ya sudah di sini. Bikinlah video. Ngomong depan kamera ternyata beda. Iya gimana tuh? Gak bisa, ya bingung lah. Pandemi, berarti sebelum pandemi itu udah sering tadi ya keluar segala macam dan ada komunitasnya ternyata ya laundry ya, asli namanya ya. Benar, asosiasi laundry. Mas Aping ternyata ketum nih. Ketum dulu, sekarang ketua Dewan Kehormatan. Karena udah lengser saya. Siap. Udah saatnya regenerasi lah ya. Nah, karena memang kita sudah mulai lumayan besar dan sponsor-sponsor mulai merapat, melihat wah kayaknya ada komunitas nih, ada ekosistem baru nih di sana. Sponsor mulai merapat. Di satu sisi kita sudah mulai pendekatan dengan kementerian. Kebetulan dulu ada Kementerian UKM, Koperasi dan UKM. Nah, kita dibina oleh mereka, terus akhirnya diarahkan bikin organisasi aja, nanti biar ada program, terus untuk mewujudkan industri laundry semakin baik lagi lah, ya, seperti itu. Karena memang saya pengen membranding bahwa pengusaha laundry yang ada di asli ini levelnya beda loh. Bukan sekedar cuman laundry kiloan konvensional yang asal buka gitu, enggak. Tapi memang mindsetnya memang mindset yang pengen memberikan kebermanfaatan, bukan hanya buat dia sendiri, tapi buat orang banyak, ya, seperti itu. Makanya kita bikin acara di level-level, ya kayak di Bali pas Munas kita sampai mengundang presiden laundry internasional yang ada di Belanda untuk hadir. Ada tuh? Ada. Asosiasi laundry dunia ada. Namanya CINET. Ya, CINET itu untuk textile care Indonesia di dunia. Itu kita hadirkan di Bali. Terus sekarang berarti udah ada berapa total anggota asli? Kalau sekarang saya udah nggak hafal ya. Kemarin terakhir sih di sekitar 3.000-an anggota ya. 3.000-an? 3.000-an yang tergabung. Ya, 3.000-an tergabung dalam 21 provinsi. Jadi pada waktu saya sebelum lengser kemarin, saya menyerahkan 21 provinsi kepengurusan. Wow, oke. Nah, tadi ngomongin ada sponsor masuk dan segala macam. Nah, ini juga dari tadi kita ngelihat banyak banget ada mesin cuci, di atasnya juga ada banyak brand apa segala macam. Ini gimana biar awal mulanya kok usaha laundry bisa kerjasama sama brand gitu? Nah,
kenapa kita bisa bekerja sama dengan ini dan sebagainya, ya gimana pun juga pebisnis pasti pengen ada kerjasama yang baik satu sama lain. Deterjen pun juga butuh dia untuk menyuplai kita kan, apalagi pengusaha laundry semuanya. Nah di sisi yang lain, pada waktu saya membangun Apik Management, saya kan pasti membangun bisnis laundry kan. Membangun bisnis laundry pasti kan kebutuhannya mesin, terus setrika uap, mesin cuci, mesin pengering, deterjen, parfum, plastik dan sebagainya. Itu kan pasti ada kerjasama pasti. Mesin pun mereknya banyak banget. Dan mesin-mesin yang ada di sini, yang ada di Resik Supermarket Laundry ini kan mesin-mesin yang nggak ada di toko elektronik. Oh gitu ya? Memang ini mesin komersial, nggak ada di toko elektronik. Siapa yang mau beli? Ini satu set kayak ini 80 juta misalnya. Oh, ini 80 juta. Itu 80 juta ada elektronik. Ini juga itu. Ya kalau ini masih 46. Takut nyenggol. Oke. Yang di belakang saya kayak Primus ini 65 misalnya. Nah ini kan nggak ada di toko elektronik. Makanya kayak LG pun ini LG komersial nih, bukan LG rumahan, bukan home appliance. Oh. Nggak beda. Gitu. Makanya kalau mesin rumahan dipakai untuk laundry itu biasanya nggak berlaku garansinya. Kalau mesin ini udah pasti untuk laundry aman, berlaku ini karena buat garansinya, karena memang komersial, peruntukannya untuk bisnis, misalnya seperti itu. Akhirnya kita bikin supermarket laundry karena Apik Management sekarang sudah hampir 400 titik yang kita buka laundry selama sejak Agustus 2020. 3 tahun something lah. Iya. 3 tahunan lah, 400 titik yang kita, hampir 400 titik lah yang kita buka. Nah, itu tuh pemikirannya gimana tuh Mas Apik? Kayak Mas Apik bikin supermarket dulu, baru oke ini kayaknya bisa nih gitu, ada chance untuk kerjasama sama brand biar gue bisa jual lagi brand itu, atau ada kesempatan dulu nih sama brand kayak apa gue bikin supermarket aja ya gitu. Ya seperti itu sih. Jadi berawal dari Apik Laundry, terus kita bikin Apik Management bangunin laundry di titik-titik manapun. Terus akhirnya kita bangun Resik Supermarket Laundry untuk supply chain. Oke, jadi kalau orang butuh deterjen, plastik, kita sudah mulai hadir di situ. Nah sekarang sudah hadir di 5 kota. Jadi ekosistem lah ya, gitu ya, Apik Laundry ini ya. Benar, gitu. Karena kalau di kota-kota lain, Resik Supermarket Laundry ini kan ada 5 tempat nih sekarang. Kalau di kota lain sudah ada lantai 2-nya untuk training center. Oh ada training center. Ada training center. Training centernya itu untuk pengusaha laundrynya maupun untuk karyawannya. Oke. Jadi kita bikin kelas itu ada 2 macam, untuk karyawan ataupun untuk owner-nya. Kenapa Mas bikin Apik Management? Bikin Apik Management karena yang pertama saya mau bikin franchise, belum siap timnya saat itu. Saat itu. Jadi saya merasa belum siap timnya. Apik Laundry pun sejak awal buka pun sudah ada yang minta untuk di-franchise-kan. Apalagi pas brandingnya hijau kayak gini. Nah, Apik Management hadir untuk memberikan solusi teman-teman saya. Banyak kan yang di Indosat, misalnya dapat pensiun dini nih. Akhirnya duitnya daripada ikut investasi bodong yang nggak jelas. Bener. Ya udahlah real aja deh. Toh kalau amit-amit nggak jalan pun mesin masih ada. Semuanya masih ada. Nah, awalnya seperti itu. Nah, di sisi yang ketiga adalah saya siap-siap kalau ada suatu saat ada investor nginvest ke saya, nilainya gede, tim saya udah siap. Jadi bukain laundry yang banyak, saya kelola laundry A, B, C, D, E sampai sekarang ada 400-an titik ini. Jadi suatu saat ada investor besar misalnya, saya punya dana sekian, tolong bikinin 100 laundry langsung misalnya. Ya kita udah siap, timnya udah siap. Karena itu ya berarti ya. Jadi berangkat dari tadi yang awalnya pengen franchise nggak siap timnya, terus mempersiapkan next plan which is investor. Tapi ada investor? Sekarang ada. Oh ada? Sudah ada. Itu mulai kapan? Di Resik Supermarket Laundry sudah mulai ada, terus Less Worry Laundry kita mulai ada franchise nanti. Oh iya, nanti ada yang mau diwaralabakan mulai di 2024 ini, namanya Less Worry. Ini kebetulan ada investornya juga. Ada investornya juga. Ya, kalau Resik Supermarket Laundry. Dulu sendiri semua. Saya bangun ini semua sendiri semua. Iya. Muter duit sendiri. Dan nggak ada top up di tengah-tengah tuh Mas? Atau gimana? Jadi udah tuh awal mula sudah 20 juta, terus udah gitu ya muternya sendiri? Muter aja sendiri. Oh. Keren. Mas kok mulus banget sih Mas? Ada nggak sih tapi, nah itu dia. Ada nggak sih kayak terjalnya gitu atau wah ada lah pasti ada. Banyak sekali. Momennya. Saya pernah di 2017 itu 2 bulan saya tutup 8 titik. 2 bulan? Yes, tutup 8 titik. Dari 16 titik yang saya punya, 8 titik tutup serentak karena kalah saing. Kalah saing? Iya, karena laundry saya saat itu konsepnya drop point, saya nggak ada mesinnya, tapi omsetnya gede.
Oh, oke. Jadi konsepnya drop off gitu aja. Mesinnya di tempat lain lah Yes, gitu ya. central kitchen. Dulu saya konsepin central kitchen karena biar standarnya sama, saya mikirin dulu. Gitu. Kalau saya bikin cabang banyak, saya kayaknya belum mampu untuk membuat standarisasi yang sama ini tiap titik. Takutnya Apik Laundry A, B, C beda standarnya. Akhirnya saya bikin central kitchen, saya bikin satelit drop point. Nah, drop point kita ada yang menyentuh 50 juta sebulan, drop point doang. Drop point doang? Iya. Oke. 50 juta sebulan. Nah, dari situ, di sisi yang lain, saya sering sharing session ke teman-teman di daerah-daerah bahwa seperti ini loh kompetisi dan sebagainya. Nah, saya sendiri nggak siap kompetisi ternyata. Nah, iya. Kasihkan tadi. Ya, drop point saya yang omsetnya 30 juta per bulan, 50 juta per bulan, akhirnya dipepet laundry yang lain yang ada mesinnya. Udah pasti kalah ini. Oh. Gitu loh. Itu mungkin jadi tipsnya teman-teman juga. Kenapa sih saya kok nggak pernah menyarankan lagi ya konsep drop point kalau laundry kiloan. Kalau laundry satuan masih jalan harusnya. Laundry satuan seperti laundry Aqualis kayak gitu masih jalan. Tapi kalau laundry kiloan kayaknya nggak jalan. Dan secara cost terlalu gede. Gitu. Itu masalahnya di situ. Itu drop. Terus di 2018-2019 saya harus beresin ada terjerat di kartu kredit lah. Ada kesalahan pemakaian, intinya seperti itu. Oh gitu. Hampir 1 M. 1 M? Yes. Saya main saham dan sebagainya gitulah. Oh gitu. Itu. Tapi puji Tuhan 1 tahun balik. Lalu selesaikan semua. Kenapa itu waktu itu? Biasa ya, teman atau apa? Iya. Ya namanya bisnis, kadang kan lihat temen kok enak kayaknya, pengen nyemplung. Kok ada bisnis itu kayak enak, saya cobain diferensiasi bisnis, diversifikasi bisnis. Jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Betul. Gitu kan. Ternyata pecah semua. Pecah semua ya. Telurnya pecah semua. Nah itu kan kayak gitu-gitulah. Itu kalau nggak kuat mental bisa gila itu. Iya. Sampai didatengin debt collector saya untuk urusan masalah kartu kredit. Tapi untungnya saya masalah kreditnya cuman masalah kartu kredit. Cicilan mobil saya aman, cicilan rumah masih aman. Jadi yang ada asetnya malah aman semua. Karena masa bikin gitu. Kartu kreditnya aja. Iya. Kartu kredit. Jadi masalah kartu kredit karena memang ya kan kita limitnya 100 juta. Saya punya berapa? Hampir 30 kartu saya dulu. Semua bank ada saya. Bank Mandiri aja apa misalnya ada. BCA ada berapa ini. Bank Mega ada berapa. Ya gitulah dulu. Setelah gesek-gesek untuk ini, ternyata bisnis nggak jalan mulus. Ada beberapa bisnis yang saya nginvest ke temen, akhirnya nggak jalan. Dia sudah tutup. Terus gimana? Saya tetap harus bayar cicilan kan. Misalnya kayak gitulah. Ada kesalahan-kesalahan juga pada waktu saya gesek, terus saya macetin misalnya karena sudah terlanjur yang satunya macet, saya macetin semua. Nah itu kan juga nggak boleh kan. Skenarionya salah. Jadi kartu kredit saya misalnya limitnya 100, saya baru kepake 20. Pada waktu saya macetin, saya nggak dianggap 20 lagi, karena kan berbunga. Betul. Itu bisa sampai 100 juga tagihan saya. Nah, dari situ akhirnya, sudahlah, kita coba beresin satu-satu, ya sudah. Sekarang gimana? Masih main? Kartu kredit malah, saya cuma punya 1 sekarang. Oh, sekarang kartu kredit 1 ya? Tapi unlimited ya? 1 ya, ya intinya sih gitu lah. Itu pernah pengalaman di sana. Nah sekarang ditipu orang? Kalau ditipu pernah lah pasti. Iya gitu kan. Apalagi mas pernah ada ketemu orang banyak banget. Pernah disalahgunakan keuangan di dalam laundry juga. Internal. Oke. Nilainya juga nggak kecil. Itu pernah. Ya tapi untuk pelajaran. Mas berapa sih mas omsetnya mas? Yang mana nih? Yang mana nih? Kalau ditotalin gitu kita bisa beli apa ya mas ya? Nggak usah beli apa-apa. Jadi invest aja. Saya invest lagi kok. Jadi invest terus saya investin lagi. Nah itu makanya gimana? Kayak saya putar kayak resik supermarket laundry ini kan meskipun ada investor paling mentok maksimal 60% boleh invest. Kami harus 40%. Iya, kami harus 40%. Karena udah memang terbuka berarti. Iya. Tapi kan saya benar-benar strict banget kan milih investor kan. Less Worry pun juga sama. Saya milih investornya emang benar-benar ketat banget. Resik supermarket laundry benar-benar murni uang kita. Kita putar sendiri. 5 titik. 1 titiknya 1 M saya bikin. 5 titik saya bikin di Bandung, di Palembang, di Jambi, Palu. Ya. Tapi kalau laundry tuh
minimal berapa sih harus punya modal? Kalau di Apik Management kita ada 150 juta dengan 3 mesin cuci, 3 mesin pengering. Sudah sama setup semua, sama partisi, instalasi, terus Bahan-bahan. desain, banner, promo, terus setrika uap. Sampai ke promo juga? Ya. Laundry gratis bayar pakai doa konsep kita. Oh, itu gitu. winning strategi kita. Laundry iya. gratis bayar pakai doa. Laundry Saya sudah menghitung cost akuisisi pelanggannya, cost acquisition customer-nya sudah kita hitung. Terus kita harus bisa mendapatkan database berapa banyak untuk kita bisa broadcast ulang. Sama experience. Jadi sekarang kan kita bercerita tentang customer experience ya. Orang harus nyobain dulu hasilnya gimana. Jadi konsep cuci lipat ini yang sedang kita budayakan ke market. Jadi orang selama ini kan habis dicuci setrika. Kita konsepnya udah kayak di luar negeri kan. Jadi habis dicuci ya dilipat aja. Dilipat. Ya kayak baju kita ini kan nggak setrika. Oh, nggak disetrika ya? Iya. Karena udah pakai mesin pengering kan. Nah seperti itu yang kita terapkan. Makanya ada laundry gratis bayar pakai doa biar orang shifting yang sebelumnya cuci setrika akhirnya ke cuci lipat. Makanya ya udahlah cobain dulu gratis kok. Tapi habis nyobain gratis tolong tulis doa ya tempel di. Oh gitu. Beneran dinulis gitu doanya. Benar, itu winning strategi kita. Sampai sekarang pun konsepnya itu. Masih jalan? Iya, masih jalan. Masih jalan. Dan memang pendapatannya dari mana tuh? Ya, namanya bisnis kan pasti marketing di awal kan pasti ada yang namanya bakar duit ya. Yeah. Makanya kita ada angka CAC tadi kan, cost acquisition customer, itu nilainya berapa. Itu tuh masuknya ke situ. Yes, benar. Jadi kita daripada saya nyebar brosur 1 rim 500.000 yang ujung-ujungnya yang balik cuma 2 orang, 3 orang. Kalau ini kan hampir semua balik. 70%, 80% orang pasti nyobain kok. Kalau nggak bagus, ya dia nggak balik lagi. Kalau bagus, dia pasti balik lagi atau ngajak temennya yang lain. Benar. Tapi itu ada kredonya lah ya, nggak? Ada. 3 hari. Tapi kalau udah tahu cara ngitung CAC tadi, ada yang minta seminggu. Oh iya? Iya, karena kan saya butuh database. Oh. Kan dikunci datanya kan. Kita pakai aplikasi kan. Jadi semua pakai data. Nanti setelah seminggu selesai, kita promo lagi. Promo lagi? Iya, promo lagi. Sampai dia jadi pelanggan. Kalau saya menganggap 1 kali, 2 kali, 3 kali datang ke tempat saya masih anggap itu konsumen. Tapi kalau sudah lebih 5 kali, saya anggap itu pelanggan. Pelanggan. Oh beda ya, konsumen dan pelanggan. Ya, saya sudah mulai klasifikasikan. Jadi itu tim kreatifnya dari Apik juga? Ya. Bikin Benar. Tapi kalau ide saya pasti. Ide marketing dari saya. Tapi ini tinggal nanti desain tim kreatif semua. Oke, terus tadi kita mundur sedikit. Ada pertanyaan nih, titipan dari produserku. Kenapa nggak ikut jejak orang tua? Apa itu? Jadi PNS. Kayaknya kok nggak bebas ya. Loh, bukannya bebas loh. Enggak dong. PNS Bapak ibu saya masalahnya, bapak saya ini orang kesehatan. Udah pasti pasiennya banyak. Ibu saya guru SD. Udah pasti ngajar. Itu udah nggak bebas. Saya lihat. Dulu kan Senin sampai Sabtu kan orang kerja. Sekarang kan Sabtu udah libur ya. Dulu kan Sabtu. Benar. Paling cuma minggu doang. Ya seperti itulah. Saya ngeliatnya gitu. Ya, benar. Tapi PNS dulu emang kayak gitu kan. Kalau sekarang kan jam segini lagi main Zuma. PNS di mana dulu nih? PNS di mana dulu nih? Ya, oke. Oh gitu ya. Jadi karena itu ngelihat orang tua seperti itu juga kerjanya nggak ada. Salah satunya itu sih yang saya lihat adalah kayaknya kurang bebas dan sebagainya. Di sisi yang lain, saya dapat inspirasi tetangga ya yang kerja di Indosat kayaknya asik ya, enak ya. Wih, oh gitu. Siap. Ini kayaknya akhirnya sampai saya lulus STM Telkom aja saya harus Indosat. Jadi cita-cita saya sebenarnya. Makanya bapak saya itu selalu ngingetin, itu bukan cita-citamu ya di Indosat. Kenapa kamu resign? Misalnya gitu. Oh iya. Ya sudah. Nah itu tuh. Udah. Tapi maksudnya mimpinya masuk Indosat. Udah nih masuk Indosat. Tapi ternyata kan kita nggak pernah tahu. Kalau berjalannya waktu, di iya. laundry yang saya anggap remeh, yang saya anggap apa sih laundry ini, nggak keren banget. Bahkan orang tua saya aja kalau ditanyain teman-temannya di mana, ya itu laundry itu, nah saya kan kayak nggak. Iya. Tapi sekarang kan kita coba naikkan derajatnya laundry. Ini loh, ada laundry yang berbeda, levelnya berbeda, dikelola berbeda, omsetnya lebih bisa ratusan juta per bulan. Nah, ngomongin omset ratusan juta, aku pernah nonton YouTube-nya Mas Apik juga. Jadi keputusan Mas Apik untuk cabut dari Indosat atau resign dari kantor Mas Apik itu yang sudah 12 tahun adalah ketika usaha Mas Apik ini sudah bisa membiayai Mas Apik
3 kali lipat selama 6 bulan berturut-turut. Baca di mana itu? Benar nggak? Gue nonton video lo Mas. Oh, di buku saya ada itu. Ada ya? Ada di buku. Ada di. Oh iya, Mas Abi juga bikin buku namanya Fundamental Laundry, betul. Fundamental Business Laundry. Fundamental Business Laundry. Nah, itu benar itu. Benar. Aku mau confirm. Benar. Jadi itu pun juga karena saya sering ikut entrepreneurship gitu loh untuk masalah seminar, workshop gitu. Ada satu mentor, saya nanya, kapan sih waktunya saya harus resign misalnya gitu. Nah, pasti kan pertanyaan kenapa resign, kenapa ini dan sebagainya. Ya sudah, intinya apa sih acuannya saya untuk resign. Nah, beliau bilang ya paling tidak kebutuhanmu terpenuhi dulu dari bisnismu. Terpenuhi nggak kira-kira? Kira-kira sekarang gajimu di kantor berapa? Bisnis berapa? Kalaupun memang kamu nggak ada gaji dari kantor sama sekali, berarti kan full dari bisnismu. Bisa nggak menghidupi kamu dan keluargamu, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya dihitung dan dikasih tahu ke beliau, dikasih tahu oleh beliau, prinsipnya adalah kalau penghasilan dari bisnismu itu 3 kali gaji kantormu selama 6 bulan berturut-turut, itu udah aman. Jadi kamu bisa untuk menyatakan resign. Kenapa 6 bulan? Karena sudah melewati 1 semester di dalam 1 tahun itu, misalnya kayak gitu. Itu ada pertimbangannya semuanya. Seperti itu sih. Akhirnya, oh iya, saya hitung-hitung. Lewat nih. Kayaknya sudah ini. Lebih ya. Dan sebagainya. Nah, karena saya sudah ada niat untuk resign saat itu, Bapak Ibu saya sering saya undang ke Jakarta. Jadi kalau beliau lagi cuti atau apa, ke Jakarta yuk, saya ajak keliling ke cabang saya mana. Terus beliau akan nanya sendiri nanti ke kasir. Oh iya. Mbak, ini omsetnya kira-kira. Ya, saya cuma senyum-senyum aja di mobil, kadang saya nungguin. Oh iya. Iya, bapak saya keliling. Untuk meyakinkan dulu nih ya, kalau ini tuh. Saya kira nanti sampai rumah kita diskusi lagi di rumah sini. Gimana saya berkesan? Kalau ibu saya pasti nggak usah lah, kantormu loh depannya. Iya. Laundrymu loh depannya kantor, dulu kan depannya Indosaat untuk. Kan itu loh, laundrymu loh depannya kantor. Ngapain sih resign gitu loh. Beda lah Bu, ini dan sebagainya. Ya udah, tapi yang support istri dari awal udah support. Oke. Jadi saya pada waktu sama istri itu sebenarnya ada perjanjian, saya nggak lama loh di Indosat, saya mau resign. Karena nikahnya itu kapan? Setelah di 2012, pas di Indosat kan? Iya masih di Indosat. Iya. Ya kan pasti mertua kan ada kebanggaan, nah ini mantunya orang Indosat sekarang tukang cuci. Tapi nggak tahu kan, om tante dulu. Sekarang kartu kreditnya unlimited. Nggak pakai kartu kredit sekarang. Waduh. Ampun. Suhu. Oke. Nah, kan tadi selama 6 bulan harus membiayai kebutuhan. Hitungan kasarnya 3 kali segala macam gitu. Nah, kalau misalnya setelah 6 bulan malah ternyata kayaknya nggak bisa nih. Itu gimana? Atau pernah nggak atau gimana? Pada waktu saya resign itu ada pertanyaan, kamu siap rugi nggak suatu saat? Kamu siap tiba-tiba jatuh nggak? Karena kamu benar-benar nggak ada penghasilan dari tempat lain. Selain mungkin ada bisnis saya yang lain mungkin yang bisa mengeksekusi itu. Tapi intinya adalah pertanyaan tadi, kalau ternyata 6 bulan ternyata bagus, bulan berikutnya ternyata nggak bagus, ya saya pun pada waktu mau resign pun saya pertimbangkan saat itu ada 2 tahunan. Jadi 2 tahun bisnis saya memang benar-benar saya lihat dulu seperti apa. Sampai saya benar-benar sudah mantep saya harus resign. Karena kalau saya nggak resign, di kantor saya posisinya saya sudah ya lumayan lah. Maksudnya saya juga udah capek, banyak rapat, banyak meeting dan sebagainya, ada project dan sebagainya. Karena saya di planning, saya ada project juga. Terus di laundry juga lagi pas tumbuh-tumbuhnya. Iya. Jadi ada salah satu yang saya pilih saat itu. Kalau di Indosat, saya saat itu cuma melihat banyak teman-teman yang ngincer posisi saya. Ya sudahlah, daripada politik-politikan gitu kan, kadang level-level tertentu kan sudah mulai ada politik-politik gitu kan. Ya sudahlah, saya mending di bisnis saja karena di sisi yang lain banyak orang yang menggantungkan hidupnya lewat saya melalui bisnis ini. Gitu, jadinya kita milih di bisnis ini waktu itu. Ya kita juga nggak pernah tahu tiba-tiba di depan ada apa dan sebagainya. Apalagi sekarang kita nggak pernah tahu market kita 5 tahun lagi kayak gimana. Sekarang kan shifting banget kan market. Iya. Ya makanya, mungkin 2008 dulu sampai ya sekarang udah beda banget. Betul. Tapi akhirnya jadinya nemu market baru kan. Iya kan. Menciptakan market baru bahkan. Tapi pernah tuh ada satu momen kayak secara omset atau apa tadi gitu. Ya itu tadi yang awal-awal tadi sempat drop dan sebagainya kan. Yang itu ya. Tapi itu lebih ke
Gimana bangkitnya lagi gitu maksudnya? Berkumpul sama orang-orang positif aja sih. Wah, Jadi itu benar sih. Itu tuh benar sih, Mas. ya kita sendiri yang nyeleksi teman-teman kita siapa sih, kalau itu sih posisinya di situ. Selain kita berpasrah sama Tuhan ya, tapi di sisi yang lain kita kalau ngumpul sama orang-orang yang positif kan dikasih semangat. Yeah. Itu malah saya bikin gathering. Saya ngajak gathering. Jadi dana kas ada nggak buat jalan-jalan? Ada Mas, segini. Tapi kan ini untuk cadangan, kalau ini nggak usah lah, pakai buat jalan-jalan aja. Karena saya berprinsip bahwa kalau jalan-jalan moodnya bagus, akan narik rezeki. Bener, Mas. Jadi saya ajak jalan-jalan, saya pesen langsung bis, udah langsung bikin gathering aja, budget sekian, berangkat ya. Mana tanggupan perahu? Udah berangkat. Sudah berangkat. Dan di sana ya seneng-seneng, di bis juga nggak boleh ngomongin kerjaan. Ya udah mereka karaokean, mereka ini ya sudah seneng-seneng aja udah. Saya nanti sampai sana ya jalan-jalan, foto-foto dan sebagainya. Meskipun leader-leadernya juga pusing. Ya, Iya, itu maksudnya. Ini omset lagi drop malah jalan-jalan gimana misalnya kayak gitu. Tapi itu tadi, pas makan siang mau balik ke makan sore ya. Makan sore, makan siang masih aman, makan sore balik Jakarta, saya baru masuk ke situ. Kasih tahu kondisi kita kayak gini dan sebagainya. Gimana? Udah seneng kan? Ya, udah semangat, moodnya udah bagus. Ya, udah, ayo ngapain lo sekarang? Ya, dan sebagainya. Benar, besoknya omset langsung kelihatan langsung besoknya. Oh iya? Yes. Oh berarti yang berapa kali? Berarti sepenting itu juga ya? Sepenting itu juga kalau untuk kita memotivasi orang, energinya yang positif dapat. Kalau menurut saya sih gitu ya. Makanya saya boleh spill lagi, boleh kasih tips. Boleh dong. Peak Management bisa tumbuh sampai seperti ini, kita ada manajemen makan-makan. Jadi kalau manajemen makan-makan. Jadi kalau 1 bulan pertama kita achieve target, itu langsung makan-makan. Oh gitu. Target kita bulan pertama apa? Yang penting nggak nombok kok. Bukan masalah untung atau rugi. Yang penting nggak nombok itu target kita. Ya sudah. Daripada rugi, mending kita impas. Pada waktu ada profit cuma 2 juta atau 3 juta, sudah mau makan-makan di mana? Oh, gitu. Itu happy-nya dapat. Yang biasanya per hari misalnya omsetnya 400.000, besok bisa ya 700.000. Siap Mas. Tercapai. Karena tadi ya, SDM-nya juga benar. Pendekatan penting. Kita ke SDM juga penting. I see. Wow, oke. Kita bikin apa manajemen makan? Oke, nah tadi aku ngelihat juga banyak banget karyawannya Mas Apik yang mungkin masih muda ya. Generasi bawah 25 tahun lah rata-rata ini. Iya ya, generasi zaman sekarang ya. Gimana Mas kerja sama mereka? Iya, ya nggak gimana-gimana. Seru? Asik aja sih, asik aja mereka. Penuh tantangan. Asik aja, terus kalau saya lihat memang mereka suka challenge sih, suka hal-hal yang perlu dikasih tantangan ya. Mereka nggak mau yang monoton. Ya kebetulan suasana kerjanya kita bikin kayak gitu ya. Jadi mereka pun juga merasa setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan argumen. Oke. Jadi ya kita malah bebaskan, nggak boleh cuma diem-diem aja, bahkan cuma ngikutin atasannya gini-gini, nggak. Jadi mereka juga harus ada improvement yang dilakukan, karena mereka akan menjadi trainer-trainer kita. Karena trainer kita kan sudah ada 30 orang ya, 30 orang yang akan dikirim setiap hari ke klien dari Aceh hingga Papua. Ya mereka kan bertemu dengan banyak karakter dan mereka akan banyak insight-insight baru yang mereka temukan di Aceh belum bisa disamakan seperti di Riau. Di Riau belum sama dengan di Lampung. Di Lampung belum sama dengan di Semarang. Semarang beda lagi dengan Makassar, Manado, Papua, Ambon, dan sebagainya. Nah, hal seperti itulah yang akhirnya kita ramu di sini. Itulah yang membuat mereka akhirnya juga senang. Di sisi yang lain, mereka rata-rata anak-anak yang mohon maaf ya belum pernah naik pesawat misalnya. Dengan ada di sini, tiap 2 minggu dia pasti naik pesawat kok. Iya? Iya dong. Klien kita kan rata-rata malah keluar kota. Kan? Iya, keluar kota tadi ya. Sampai malah ada yang sudah bosen seminggu sekali naik pesawat. Apalagi dulu pas pandemi kan harus di itu kan. Iya. Swipe gitu. Antigen apalah. Iya. Nah itu sampai seperti itu. Jadi mereka sampai nyeritain ke keluarganya bahwa, wih saya kerja kayak gini loh, seperti ini loh. Nah itu kan jadi hal yang positif juga. I see. Jadi culture-nya dulu yang dibikin ya. Nah, culture-nya. Baru nanti bisa masuk ke semua karyawannya. Mas Apik nggak ada plan apa lagi selain bikin laundry? Atau bisnis lain? Yang pasti kita karena sudah punya pengalaman 300 klien lebih yang sudah kita dampingin, tim sudah solid juga,
tim dari teknisi after sales juga udah siap semua. Akhirnya kita bikin franchise yang namanya Less Worry tadi. Less Worry. Less Worry. Terus kita mau membuat serius lagi di sisi pendidikan. Jadi develop people melalui Apik Academy. Jadi, Apik Academy. Ya, kita ada Apik Academy, di mana Apik Academy itu nanti mencetak para trainer untuk internal kami, maupun mencetak orang-orang yang akan ditaruh di Less Worry juga, maupun mendidik pegawai-pegawai dari para klien kita melalui Apik Academy. Beda sama Apik Management itu tadi? Beda, kalau Apik Academy lebih ke training ya, pendidikan, edukasi dan sebagainya. Jadi dia akan lebih fokus mengembangkan SOP sekarang kayak yang dulu seperti apa. Terus nanti kan dari R&D kita, dari tim business development kita kan juga akan ngabarin kemungkinan 1 tahun lagi akan berkembang bisnis kayak gini loh. Nah itu kita juga harus eksekusiin dan sebagainya. Seperti itu sih. Ada kepikiran nggak selain laundry apa? Belum? Saat ini kita masih happy di sini sih. Masih di laundry. Masih di sini. Kalaupun saya ada invest di luar ini ada kayak resto dan sebagainya, saya invest ada. Tapi pribadi saya, pribadi. Ya, kalau perusahaan benar-benar ini one stop laundry solution lah. Jadi laundry apapun ada. I see. Tapi terakhir mungkin ini tips buat teman-teman yang mau buka laundry, Mas. Jadi mungkin bisa diceritain atau misalnya dikasih tips nggak gitu. Awal mulanya bikin laundry itu yang penting apa, bagaimana gitu. Singkat aja tapi. Oke. Tips buka laundry di awal ya. Kalau saya di Apik Management pun setiap calon klien yang datang saya selalu bukan bertanya ada budget berapa untuk bangun laundry. Tapi saya akan bertanya pengen bikin laundry, omsetnya mau berapa? Oh itu yang pertama ditanya. Karena biar tahu goal-nya apa. Dari goal itu baru kita bisa breakdown dan kita akan berkompetisi cara mainnya akan seperti apa. Karena cara main sekarang beda. Mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu buka laundry cuman ada plang laundry harga 7.000 per kilo. Itu udah langsung rame. Sekarang nggak bisa. Oh gitu. Bahkan dikasih promo diskon 50%, bahkan diskon laundry gratis saja belum tentu datang. Kalau nggak sasarannya pas, momentumnya nggak pas. Itu misalnya seperti itu. Makanya saya akan bertanya, mau omset berapa? Nah, omset itu bisa dilihat dari, sekarang saya penghasilannya misalnya 10 juta. Berarti saya pengen berpenghasilan di laundry saya 10 juta, bisa nggak Mas? Nah, oke, bisa 10 juta. Kalau 10 juta, saya akan, berarti harus nyiapin mesin sekian, bukanya harus di daerah seperti ini. Nah, yang kedua adalah lokasi berarti. Lokasinya di mana? Lokasi penting banget. Nah, kalau untuk ngecek lokasi, berarti harus saya ngecek kompetitornya. Kompetitornya rame apa enggak? Kalau rame, bukalah di sana. Nah, iya itu. Berarti marketnya sudah ada. Bener ya. Kita nggak perlu nge-create market baru. Meskipun sehebat apapun kita misalnya kayak selebgram kah atau apa, kalau nggak ada marketnya nggak bisa jalan. Mending kita ngikut aja yang marketnya sudah kebentuk. Nanti akan menciptakan market-market baru sih. Jadi kita nggak ngerebut cuman dari satu laundry itu aja, atau laundry sekitar, tapi kita bisa menciptakan market baru. I see. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Yang berikutnya, dana udah pasti. Gimana pun juga, kalau memang sekarang psikologis market penting. Jadi kalau ada laundry, misalnya di daerah-daerah tertentu, itu ada laundry yang harus banyak-banyakan mesin. Semakin sedikit mesinnya, semakin sepi. Oh gitu? Karena ngantri. Karena tadi produksian. Benar, kapasitas produksi yang diperhitungkan. Makanya itu juga harus dipertimbangkan. Maksud saya adalah jangan sampai kita di daerah yang padat banget, laundrynya rame dengan mesinnya ada 5 semuanya tapi rame semua, tiba-tiba kita masuk dengan 2 set mesin, udah pasti kalah itu nanti. Karena dia nggak bisa mengejar yang 5 tadi, 5 mesin tapi yang banyak-banyak tadi. Mereka aja dengan 5 mesin aja ngantri, apalagi cuma 2 mesin. Iya. Marketnya pasti udah langsung menilai, waduh saya nggak mau ngantri dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, keberuntungan juga penting. Hoki. Terakhir tuh ya, hoki. Iya. Karena ada juga ya, maksudnya kayak udah poin 1, 2, 3, 4-nya udah oke nih. Keberuntungan juga penting. Oke. Gitu, berarti kalau pengen lebih jelasnya lagi, main aja ke YouTube-nya Mas Apik. Siap. Terus, atau enggak beli bukunya, Fundamental Business Laundry. Oke. Atau langsung hubungi Apik Management. Kasih. Mantap. Iya kan? Keren. Boleh. Mas, pertanyaan terakhir lagi deh. Iya. Masih ada nggak mesin cuci yang pertama kali Mas Apik beli? Nggak ada.
Udah nggak ada tuh? Nggak ada. Mau ditaruh di mana? Itu harusnya di bingkai gitu, Mas. Itu Motor saya beli pertama kali ada. Oh, motor Sekarang ada? di Jawa Timur, iya. Oh, Nggak saya jual. motor apa? CS1 namanya. CS1. Honda CS1. Iya, tahu nggak lo CS1? Nggak ada yang tahu. Ah, CS1. Gua tahu. CS1. Dulu Motor. canggih tuh ya, aneh bentuknya soal dulu. Motor cowok enggak, cewek juga enggak. Iya. Oke, kalau gitu. Siap. Terima kasih, Mas Apik. Sama-sama. Mas Febri. Waktunya sudah bisa ngobrol-ngobrol sama Cikal Bakal Podcast. Oke. Siap. Maaf lo mengganggu, mudah-mudahan less worry tadi sukses. Amin. Terus katanya juga di minggu ini di kita tag ini katanya mau pindah kantor juga ya. Nah, Jadi Apik lebih manajemen. keren, udah punya Manajemen. kantor baru lagi nih, Amin. lebih besar. Amin. Mohon doanya. Nanti hadir ya. Iya, boleh dong, boleh. Iya. Atau kita sekantor ya, Mas? Boleh. Iya. Enggak. Gue juga mau pindah kantor soalnya. Oh, gitu. Tahun ini tapi Wis, gitu. mantap. Feb. Oke, jadi nanti aku main deh ke Oke. Pejaten. Nanti kita undang lah. Hadir lah nanti. Terima kasih waktunya, Mas Apik. Sama-sama Mas Febri, sukses Cikal Bakal. Terima kasih banyak. Amin, keren. mudah-mudahan sukses ya. Kita ketemu lagi di Cikal Bakal Podcast berikutnya. Saya Febriara Putra. Saya Apik Rumandia. Kita pamit. Baik. Bye.